Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ariyat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tema C, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tema C, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materi apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang pertama yaitu sifat dan ciri-ciri benda padat dan cair. Yang kedua, menyelesaikan soal satuan panjang dari kilometer ke meter. Yang ketiga, variasi gerak kuat dan lemah. Yang keempat, kegiatan gotong royong. Dan yang kelima, gerak melempar dan memantulkan bola. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Semangat sayang. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Coba dibuka bukunya halaman 45. Percobaan sifat pada benda padat dan cair. Nah, ini nanti menjadi tugas untuk kalian ya, untuk mempraktekkan percobaan sifat benda padat dan cair. Nanti tugasnya kalian mempraktekkan, tapi nanti Ustazah minta fotonya saja ketika kalian melakukan prakteknya. Ada banyak benda di sekitar kita. Sebagian besar benda di sekitar kita merupakan benda padat. Ada buku tulis, pensil, kursi, meja, dan lain sebagainya. Jadi kalian sering menemui ya di lingkungan sekalian yang benda-benda padat yang sering kalian temui ya. Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ya. Seperti meja, kursi, itu adalah benda-benda padat. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, kalau benda padat itu diletakkan dimanapun, dia akan tetap tidak berubah ya. Kecuali benda cair, dia akan mengikuti wadahnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian praktek, untuk mempraktekkan sifat benda padat dan cair, selanjutnya kalian menjawab soalnya di halaman 46 dan halaman 50 ya, 49 dan 50 ini ya, kalau untuk benda cairnya. Kalian jawabnya di halaman
46 dan 50. Jadi setelah kalian melakukan praktek, pas kalian melakukan praktek difoto oleh bunda kalian. Selanjutnya kalian menjawab pertanyaan pada halaman 46 dan 50. Oke, kita lanjut ya. Menyelesaikan soal satuan panjang dari kilometer ke meter. Kemarin kalian sudah menghafalkan ya. Tadi sudah setor ke ustazah ya untuk hafalan satuan panjangnya. Untuk lebih memahami, kita perhatikan ya videonya. Satuan panjang. Contoh soal nomor 1. Misalkan 8 kilometer sama dengan, ini dijadikan sentimeter. Caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu bagaimana cara hubungan antar satuan panjang atau satuan jarak. Di sini saya tulis dulu kilometer ya, saya buat tangganya. Kemudian turun lagi di sini hektometer. Kemudian turun lagi dekameter. Kemudian turun tangga lagi meter. Kemudian desimeter, sentimeter, kemudian baru milimeter. Nah, dari kilometer, hektometer, dekameter ini tulisannya DAM dan bacanya dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila ini naik satu tangga misalkan dari meter menjadi dekameter, kalau naik satu tangga ini dibagi dengan 10 ya, kalau naik satu tangga. Kemudian kalau turun satu tangga, misalkan dari meter menuju desimeter, ini dikalikan dengan 10. Lanjut ke contoh soalnya biar tidak bingung. Di sini kita nomor 1 soalnya 8 km. Nah, dari kilometer menuju sentimeter disuruh menjadikan sentimeter. Kita hitung ada berapa tangga dari kilometer menuju hektometer. Ini berarti dikalikan 10. Kemudian ke dekameter dikalikan 10 lagi menjadi 100. Atau kita hitung dulu tangganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di sini 8 dikalikan dengan berapa? 100.000 ya. Karena apa? Karena turunnya adalah 5 tangga. 1, 2, 3, 4. Hektometer kan dari sini 1, 2, 3 ya. Menjadi desimeter berarti 1, 2, 3. Artinya di sini 2 kali berapa? 2 kali 1000. Nah, 2 kali 1000 saya beri kurung. Kemudian yang 9 meter menjadi desimeter, turun satu tangga 1. Nah, berarti 9 dikalikan 10 ya, seperti ini. Sama dengan berapa? 2 kali 1000, 2 kali 1000 yaitu 2. Nah, saya tulis di bawahnya saja. 2000 desimeter ditambah dengan 9 kali 10, 90 desimeter sama dengan, nah ini berarti langsung jawabannya 2000 ditambah 90 berarti 2090 desimeter. Ini jawaban dari 2 hektometer ditambah dengan 9 meter. Jawabannya adalah 2000 dijadikan milimeter. Dari dekameter menjadi milimeter, turun 1, 2, 3, 4. Nah, turun 4 tangga. Berarti di sini 6 kali 10.000. Nah, 1 nolnya 4 atau 10.000 karena turun 4 tangga. Kemudian 15 meter dijadikan milimeter. 1, 2, 3. Turunnya 3 tangga. Ini berarti dikalikan berapa? 1000. 15 dikalikan 1000 ya. Ini agak kecil tulisan 1000-nya. Sekarang kita hitung 6 kali 10.000 berarti jawabannya adalah 60.000 milimeter
ditambah dengan 15 dikalikan 1000 berarti 15.000 apa? Milimeter. Kemudian jawabannya sekarang kita lanjut ke milimeter. Karena ini sudah semua milimeter, tinggal menjumlahkan 60.000 ditambah 15 berarti 75.000 milimeter. Jawaban dari 6 dekade penjumlahan atau pengurangan. Yang nomor 2 penjumlahan, nomor 3 penjumlahan, dan yang nomor 4 ini saya contohkan untuk yang pengurangan. 2000 desimeter ini kita jadikan dekameter ya. Tadi turun semua, sekarang kita coba untuk contoh soal yang naik ya. Desimeter, dari desimeter menuju dekameter ya. 1, 2 ya. 1, 2 berarti naik 2 tangga. Artinya kalau naik 2 tangga, maka setiap tangganya ini dibagi 10. Maka kalau 2 tangganya itu dibagi 2, dibagi berapa? 100. Karena 2 tangga berarti 10 kali 10 ya. Ini saya jadikan dekameter ya. Berarti ini 2000 dibagi dengan 100 ya. Naiknya 2 tangga dari desimeter menuju dekameter. 1, 2 dibagi 100. Kemudian dikurangi dengan 150 meter. Meter dijadikan dekameter. Ini naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. 150 dibagi 10 apa? Dekameter. Nah, sama dengan ini titik-titik dekameter ya. Kemudian setelah ini kita lanjutkan untuk menghitung 2000 dibagi 1000. Kita tinggal mencoret nolnya saja. Ini 2, ini 2 berarti ini dicoret 2 nolnya ya. 2 dicoret, ini juga 02-nya dicoret. Berarti tinggal berapa? 20 dekameter. Kemudian dikurangi. Lah ini 150 dibagi 10. Ini juga kita tinggal mencoret nolnya. Nah, kita coret tinggal 15 dibagi 1. Jawabannya adalah 15 dekameter sama dengan berapa? Kita hitung sudah sama-sama dekameter berarti 20 dikurangi 15. Jawabannya adalah 20 dikurangi 15 jawabannya adalah 5 dekameter. Oke, jadi cara menghitungnya seperti itu ya sayang. Kita samakan dulu penyebutnya masing-masing, mau dijumlah terlebih dahulu, mau dijumlah ataupun pengurangan. Jadi kita samakan dulu nih untuk penyebutnya, dia dekameter atau milimeter, seperti itu ya. Disamakan dulu, dirubah dulu, dirubah terlebih dahulu. Jadi diingat ya, kalau naik maka dia dibagi, sedangkan kalau turun dikali. Jadi kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Oke, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Kita lanjut. Variasi gerak kuat dan lemah. Coba kalian buka buku kalian di halaman 51 ya. Oke, di jalan menanjak, Tony mengayuh sepeda dengan kuat. Gerakan kaki Tony mengayuh sepeda merupakan contoh gerakan kuat. Oh, ini ada juga di bukunya halaman Oke. Ayo praktikkan gerakan kaki dengan kuat dan lemah. Lakukan gerakan-gerakan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Iringi gerakanmu dengan salah satu lagu anak yang kamu ketahui. Coba dibuka halaman 47 ya. Kamu juga dapat membuat tarian dengan variasi gerakan 1, 2, 3. Nah, coba kita perhatikan.
Gerakan pertama yaitu maju sebanyak 4 langkah. Jadi untuk langkah yang pertama, gerakan yang pertama itu kalian maju 4 langkah. Nah, lakukan gerakan pertama dengan gerakan melingkar sebanyak 8 langkah sampai kembali ke tempat semula. Jadi kalian pertama maju sebanyak 4 kali, lalu kalian melingkar sebanyak 8 langkah sampai kembali ke tempat semula. Yang ketiga, lakukan gerakan kedua menghadap ke depan, ke kanan, ke belakang, dan ke kiri secara bergantian masing-masing dengan 8 hitungan. Yang keempat, lakukan gerakan ketiga sebanyak 8 hitungan. Nah, lakukan gerakan tersebut bersama 3 temanmu atau bisa lakukan di rumah bersama ayah dan bunda ya. Lakukan variasi gerakan kuat dan lemah, misalnya gerakan maju sebanyak 4 langkah, 1 langkah kuat, 1 langkah lemah, demikian seterusnya. Lakukan dengan kompak dan percaya diri. Oke. Kita lanjut. Kegiatan gotong royong. Coba dibuka buku paketnya halaman 50. Teras rumah Tina kotor, terkena percikan air hujan. Ibu, ayah, Nina, dan Adi pun bergotong royong membersihkan rumah. Ada yang bertugas membersihkan bagian dalam rumah, ada yang bertugas membersihkan teras. Pekerjaan pun cepat selesai karena dikerjakan bersama. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut. Ada di gambar ya. Gotong royong membangun pos kamling. Nah, ini ketika kita melakukan sendiri itu akan terasa lebih lama dan sulit ya. Tapi ketika kita lakukan bersama-sama, pekerjaan itu akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan akan cepat selesai. Yang kedua, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Wah, bisa dibayangkan ya ketika kalian membersihkan halaman sekolah sendirian, pasti sulit ya, akan melelahkan dan makan waktu yang cukup lama. Tapi ketika kita melakukan gotong royong membersihkan halaman sekolah, maka akan cepat selesai dan pekerjaan terasa lebih ringan. Yang terakhir, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Nah, ketika kita gotong royong menyiapkan makanan di rumah, misalnya kakak mencuci sayur-sayuran misalnya, terus ayah merapikan untuk persiapan makannya, misalnya piring-piringnya, ibu memasak. Nah, itu pasti akan cepat selesai ketika dilakukan bersama-sama. Nah, gotong royong sangat bermanfaat. Adapun manfaat gotong royong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama atau disebut dengan bergotong royong, nah itu adalah sikap saling tolong menolong ya. Ketika kita gotong royong itu ada sikap saling tolong menolong, karena ketika kita melakukan bersama-sama, misalnya temannya ada yang kesulitan nih, ayo kita bantu gitu ya. Jadi ada menumbuhkan sikap tolong menolong. Terus saling membantu juga, ada rasa kekeluargaannya ketika kita melakukan pekerjaannya bersama-sama atau gotong royong. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Jadi ketika kita melakukan gotong royong, melakukan pekerjaan bersama-sama, itu akan menciptakan kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Ya, betul sekali ya. Ketika pekerjaan kita lakukan secara bersama-sama atau gotong royong, itu akan meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Apalagi ketika melakukan kerja bakti di lingkungan rumah gitu ya. Itu kan dari berbagai RT, misalnya gabungan dari berbagai RT ya, bersama-sama melakukan kerja bakti atau gotong royong, itu akan timbul rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, gerak melempar dan memantulkan bola ada di halaman 51 ya. Air hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Air hujan yang terserap ke dalam tanah dapat menjadi sumber air bagi manusia. Manusia memerlukan air untuk dapat hidup. Dalam sehari, orang dewasa membutuhkan sekitar 2 liter air minum. Selain air, manusia juga membutuhkan olahraga. Olahraga dapat melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Kita dapat berolahraga sambil bermain, misalnya melakukan gerakan melempar dan memantulkan bola. Nah, di sini ada beberapa kombinasi gerakan melempar dan memantulkan bola. Yang pertama itu adalah memantulkan bola melewati rintangan. Jadi kita bisa berolahraga sambil bermain ya. Contohnya sini apa nih? Bermain basket ya, seperti itu ya. Memantulkan bola atau melewati rintangan gitu ya, sambil melewati rintangan. Nah, yang kedua melempar dan memantulkan bola ke dinding. Nah, pertama dipantulkan dulu nih bolanya ya. Selanjutnya dilemparkan ke dinding, ditangkap lagi, dilemparkan ke dinding, ditangkap lagi. Nah, kalian bisa lakukan gerakan melempar dan memantulkan bola seperti di gambar. Bisa kalian lakukan di rumah untuk kalian berolahraga sambil bermain ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih soleh-soleha ustazah. Pesan ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, membantu kedua orang tua di rumah. Oh ya, diingatkan lagi ya, untuk tugasnya kalian mempraktekkan sifat benda padat dan benda cair pada halaman 45 dan 49. Nah, ketika kalian mempraktekannya, bunda kalian mendokumentasikan kalian dengan foto. Selanjutnya dikirim ke ustazah. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan pertanyaan soal ya. Mengerjakan soal ini di halaman 46 dan 50-nya ya. Itu juga disetorkan ke ustazah, oke? Semoga materi ustazah sampaikan dapat difahami dengan baik, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya sayang, belajar di rumah, jaga kesehatan. Oke, sampai berjumpa lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.